Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hidayah dari jurusan Elektro Prodi Teknik Robotika. Di sini saya akan mempresentasikan laporan proyek dari course mata kuliah yang saya pilih di mata kuliah pilihan 1 selama 1 semester. Namun presentasi ini saya presentasikan materi pembelajaran yang saya pelajari dari awal hingga akhir. Dikarenakan untuk pengerjaan proyek di course yang saya ambil hanya berupa latihan pemahaman dari setiap subbab yang dipelajari. Itulah mengapa saya hanya bisa mempresentasikan materi yang saya pelajari. Presentasi laporan proyek ini berjudul Construction Safety and Health dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Senanjung Prayoga. Baiklah, selanjutnya di slide introduction ini adalah pengenalan sedikit dari keseluruhan materi pembelajaran yang saya pelajari. Construction Safety and Health adalah panduan pembelajaran untuk kesehatan dan keselamatan pada konstruksi. Panduan ini mengacu pada langkah-langkah penanganan apa saja yang dapat kita lakukan untuk dapat mengurangi atau mentidakadakan sebuah risiko bahaya selama pekerja melakukan pekerjaan konstruksi. Panduan pembelajaran Construction Safety and Health ini juga mengatur bagaimana cara kita memanajemen sebuah risiko dan keamanan atau disebut dengan risk and safety. Keempat adalah panduan kerja. Seperti yang kita ketahui, setiap perusahaan besar dengan jumlah karyawan yang banyak pasti memiliki setiap tenaga kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa disebut dengan K3. Nah, dari K3 di setiap perusahaan pasti memiliki pedoman atau panduan kerja pada bidang pekerjaan masing-masing. Di course yang saya ambil dan saya pelajari di sini menggunakan panduan kerja SMP 20. SMP 20 adalah paket manajemen keselamatan untuk kontraktor dengan 20 karyawan atau kurang. Kemudian tujuan dari SMP 20 itu sendiri adalah untuk membangun dan memelihara sistem manajemen keselamatan yang efektif, mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan, integrasi kesehatan dan keselamatan dengan kontraktor lain, serta perencanaan keseluruhan kerja yang lebih baik. Kemudian di dalam SMP 20 ini sendiri terbagi dari struktur section, yaitu ada 4 bagian. Yang pertama adalah penetapan tanggung jawab serta menjelaskan beberapa bahaya konstruksi umum. Ini dijelaskan kepada setiap orang yang ada di perusahaan yang terlibat dalam kegiatan konstruksi. Kedua adalah menjelaskan penilaian risiko dan cara menyelesaikannya. Nah, kita juga diminta untuk menetapkan kerangka kerja untuk mengembangkan pernyataan metode menggunakan sistem rencana kerja yang aman bagi karyawan dari section kedua ini. Kemudian section ketiga adalah mengurangi informasi spesifik lokasi dan bagaimana cara kita berinteraksi dengan kontraktor lain. Karena pada section 3 ini dibutuhkan peran tahap konstruksi pengawas proyek atau PSCS dalam membantu karyawan untuk memahami proyek-proyek yang dianggap kompeten untuk dilakukan. Kemudian di section keempat, memberi semua alat yang diperlukan untuk mengimplementasikan SMP 20. Alat-alat tersebut adalah berisi formulir dan template bagi kita sebagai tenaga K3 untuk merekam informasi penting seperti penilaian risiko, pernyataan metode, dan formulir undang-undang. Selanjutnya ada risk assessment.
Risk assessment atau tugas beresiko. Seperti yang kita ketahui bahwa di setiap kerja konstruksi di sebuah perusahaan pasti memiliki tugas yang beresiko, mendatangkan eksiden maupun insiden. Oleh karena itu, diperlukan beberapa langkah untuk menanggulanginya, yaitu dengan penilaian risiko, yaitu kita diharuskan untuk mengidentifikasi risiko dari aktivitas pekerjaan tersebut sebelum dikerjakan oleh karyawan. Kemudian kedua ada penilaian bahaya kerja. Nah, di penilaian bahaya kerja ini setelah kita mengidentifikasi risikonya, kita juga harus mengidentifikasi kemungkinan bahaya yang terjadi. Kemudian ada tingkat risiko. Nah, setelah kita mengidentifikasi risiko dan bahaya yang kemungkinan terjadi, kita juga diwajibkan untuk mengidentifikasi tingkat risiko yang akan terjadi. Apakah tingkatnya lebih tinggi atau rendah. Kemudian keempat ada pertimbangan bahaya kerja. Nah, pertimbangan bahaya kerja ini kita mempertimbangkan tingkat keparahan cedera dari identifikasi tingkat risiko tadi yang bisa jadi tingkat risikonya itu tinggi. Nah, kita bisa mempertimbangkan keparahan cederanya yang terjadi, misalnya entah dengan suatu hal atau bagaimana. Kemudian ada importance of managing safety and health in construction. Nah, pentingnya untuk memanajemen keselamatan dan kesehatan di konstruksi. Nah, karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi kita melakukan pentingnya manajemen kesehatan dan keselamatan konstruksi itu salah satu faktornya adalah ekonomis, karena apabila terjadi kecelakaan sangat mempengaruhi kondisi ekonomi baik karyawan maupun perusahaan. Karena itu kita diminta untuk mengurangi kerugian ekonomi yang mungkin terjadi. Kedua ada kesehatan. Nah, karena sebagian besar kecelakaan kerja dan kasus kesehatan yang buruk dapat dihindari dengan memanajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif dan yang lebih baik dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Karena itu pentingnya kita manajemen kesehatan dan keselamatan kerja untuk menjadi lebih efektif. Selanjutnya ada hukum. Dikarenakan adanya pedoman panduan K3 dalam perusahaan itu juga karena adanya hukum di setiap negara itu yang mengharuskan. Nah, oleh karena sebab itu hukum juga masuk ke dalam faktor pentingnya kita untuk memanajemen keselamatan dan kesehatan terutama untuk kesejahteraan karyawan yang bekerja di perusahaan kita. Selanjutnya ada panduan dan kode praktik. Karena di setiap perusahaan sudah memiliki tenaga K3, pastinya akan mempunyai panduan dalam keselamatan di tempat kerja bagi karyawan. Pasti karena adanya panduan ini, kita diperlukan untuk menerapkan semua panduan dan kode praktik untuk diterapkan dengan baik. Selanjutnya ada kesehatan dan keselamatan untuk perancangan dan pekerjaan perancang. Nah, ini saya ambil di salah satu contoh, yaitu perancang untuk pekerjaan pembongkaran. Jadi, perancang untuk pekerjaan pembongkaran ini ada faktor yang mempengaruhi stabilitas perancang untuk melakukan pekerjaan pembongkaran. Jadi perusahaan atau owner perusahaan tidak bisa langsung memerintahkan
karyawannya untuk melakukan pekerjaan pembongkaran tanpa ada faktor-faktor yang perlu dilalui terlebih dahulu, yaitu dia harus memperhatikan beban yang ditimbulkan oleh material yang dibongkar, kemudian memperhatikan gaya angin yang bekerja pada lapisan penahan pada permukaan peranca, apakah akan sesuai atau sudah pas untuk bisa dibongkar. Kemudian retensi air dalam terpal penahanan oleh daya tarik kapiler. Kemudian penghapusan progresif elemen bangunan yang mempengaruhi stabilitas lateral bagian atas peranca. Dan penghapusan dan pembongkaran peranca secara progresif. Jadi semua dilakukan secara bertahap sebelum karyawan melakukan perancangan untuk pekerjaan pembongkaran. Kemudian ada pengendalian risiko terhadap pekerja perancangan. Jadi pengendalian risiko untuk karyawan yang melakukan pekerja perancangan atau pembongkaran. Nah, itu diperlukan pengendalian risiko untuk mengurangi fasilitasi siklus pembongkaran. Kemudian adanya terpal penahan pada, ini salah satu pengendalian risikonya ya, adanya terpal penahan pada permukaan internal peranca yang harus dipasang untuk membelokkan material ke dalam bangunan. Nah, ini tuh sebagai salah satu untuk mengurangi potensi kelebihan beban dari peranca tersebut. Kemudian memastikan peranca atau bangunan yang dibongkar secara bertahap dan sesuai dengan pekerjaan pembongkaran. Jadi kita juga bisa meminimalisirkan tingkat risiko dan bahaya yang mungkin terjadi. Kemudian adanya papan peranca harus diamankan untuk mencegah copot atau jatuhnya dari puing-puing yang jatuh dari ketinggian. Kemudian peranca harus dipelihara dan diperiksa secara teratur. Jadi semua dilakukan secara bertahap, efektif dan baik untuk pengendalian risiko terhadap pekerja perancangan maksud saya. Baik, sudah sampai ke tahap akhir. Sekian yang dapat saya sampaikan pada materi Construction Safety and Health yang dapat saya paparkan pada presentasi laporan proyek ini. Semoga mudah dimengerti dan dapat diambil pembelajaran dari setiap materi yang saya sampaikan. Baiklah, terlebih terkurang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.